biasanya kita fun run, tapi kita sekarang ini juga menyertakan timing system. Jadi untuk teman-teman para profesional ya, atlet itu bisa ikut juga karena kita ada podiumnya juga. Jadi mau cari podium bisa. Terus juga pakai timing system, gunanya apa? Untuk teman-teman yang lari lebih gampang untuk mudah mengetahui waktu yang dia capai seperti itu. Jadi memang beberapa pembaruan ya, penambahan ibaratnya service yang kami berikan. Contohnya juga kita juga di sini ya pasti hiburannya juga ada. Terus kita di sini juga ada untuk disable-nya ya. Juga ada seperti itu meskipun jaraknya juga cuma 1,6 kilo ya. Jadi kita pengen ini menjadi suatu event yang bisa dirasakan oleh semua orang. Tapi pas awal mulanya mungkin yang keempat ya Mas? Ini keempat di tahun 2025. Kalau awalnya sendiri di tahun 2023. Mungkin inspirasinya apa sih Mas? Lihat namanya juga kan Run for Humanity. Inspirasi awalnya Ya, awalnya ya karena pastinya karena aku suka olahraga khususnya lari. Aku di dunia lari khususnya lari jarak jauh dari tahun 2013 ya. Jadi bisa dibilang sudah ya cukup merasakan maraton di kemana-mana lah ya, bareng di support sama Kak Dini. Ya bisa dibilang kan cukup lama, tapi berjalannya waktu aku merasa selama ini lari tuh aku cuma cari waktu terbaik, personal best, atau mau cari lari maraton yang six major world kan, yang maraton yang diakui dunia ya kan, kayak yang seperti itu ya. Alhamdulillah sudah beberapa kota negara yang memang aku bisa kesana, tapi kok kayaknya ada sesuatu yang bisa kita buat selain hanya sebatas buat cari sehat dan yang kita inginin loh. Melihat dari ya kita kan hidup makhluk sosial ya, bener nggak? Sosial, kita juga pasti punya kepekaan, kita punya rasa, dan kita sadar dunia ini lagi tidak baik-baik saja gitu ya. Terutama saudara-saudara kita di Palestina ya, dengan kondisi yang genosida yang ya mereka ibaratnya sangat butuh support dari banyak pihak. Nah, kalau kita bicara humanity itu kan tidak melihat latar belakang dia, agama dia, status sosial dia. Ini humanity, kalau kita manusia pasti kita punya rasa kemanusiaan gitu kan gitu ya. Kalau kita memang merasa diri kita manusia. Nah, bagaimana aku menjadi sebuah gerakan ini aku masukin dengan semangat yang sama oleh teman-teman yang khususnya punya semangat dan suka olahraga lari. Dan ternyata bukan aku sendiri, tapi ternyata dari teman-teman yang berprofesi sebagai pelatih, teman-teman yang sebagai seorang maratoners juga, teman-teman sebagai talent, itu ternyata banyak yang punya rasa kepedulian itu, yang bukan hanya terhadap saudara-saudara kita Palestina, tapi kepedulian pada dasar umumnya gitu ya, di negara kita yang memang sangat kita pahami ya, soal pendidikan ya, tentang kesehatan, itu kan menjadi isu-isu umum ya, dan itu bukan hanya tugas pemerintah aja, tapi tugas kita sebagai warga negara juga, kita punya pengen andil apa, meskipun besar atau kecil itu bukan menjadi sesuatu tolak ukur gitu ya. Penting kita udah punya andil nggak sih? Toh kalau bicara peduli, saudara kita juga pasti banyak yang peduli, tetangga kita juga begitu yang butuh bantuan. Nah, pengennya sebetulnya rasa kepedulian itu bisa muncul khususnya diantarkan dari olahraga, seperti itu sih kira-kira. Ya, jadi gini, kita ini memang tidak difokuskan ke donasi gitu ya. Tapi kita ini spirit pertamanya pengen membangun ini lebih ke awareness-nya dulu. Gimana sih orang peduli gitu. Tapi dia udah peduli, semuanya itu akan hadir gitu. Berjalannya waktu, berjalannya rasa yang dia lihat, yang dia rasa gitu ya. Jadi memang kita di sini tidak mengutamakan untuk masalah sumbangan donasi, enggak. Kita mengajak teman-teman untuk yuk ada edukasi di sini tentang peduli kesehatan, dan berjalan waktu setelah dijalankan ternyata memang kesepakatan ada dana-dana yang memang yang bisa kita implementasikan gitu ya. Apa itu bentuknya dari kolaborasi dari beberapa pihak, apa dana yang memang dari penyelenggara yang memang kita kontribusikan ke tiga pilar itu gitu ya. Alhamdulillah ya, jadi memang kalau kita bentuknya sebetulnya ya alhamdulillah, kalau bicara apa sih yang diimplementasikan, alhamdulillah sudah cukup banyak yang memang kita implementasikan untuk kemanusiaan, pendidikan, kesehatan ya.
Jadi sebetulnya videonya mau dipasang tapi waktunya cukup terbatas gitu. Dan kesehatan juga kita kemarin support ke alhamdulillah dari Run for Humanity ya, support ke PSAB tempat bayi-bayi yayasan bayi-bayi yang dibuang ya di Jawa Barat yang ditelantarkan. Kita support juga ke pendidikan atlet. Kita support juga ke yayasan lansia ya. Kita support juga ke pengobatan gratis. Kita support juga ke pendidikan yang bentuknya pelatihan untuk first aid, pertolongan pertama untuk daerah yang memang daerah wisata, daerah yang memang sering didatangi untuk orang olahraga trail, tapi mereka kita kasih ilmu edukasi tentang ilmu first aid gitu. Kita support juga teman-teman di Cisadon yang memang masyarakatnya ingin diminta untuk bangunin musola gitu kan, kita support juga. Kalau di Palestina alhamdulillah izin Allah ya kita support juga pembangunan sumur bor, tangki air, program makan, popok untuk bayi, baju dingin, hangat, segala macam. Jadi memang alhamdulillah berjalannya waktu, ternyata kalau kita bersama-sama itu akan lebih mudah. Jadi di sini memang kita mengajak banyak pihak untuk berkolaborasi. Makanya hari ini ada 50 komunitas yang kita surprise banget. Semua 50 komunitas hadir dari bermacam-macam komunitas dan itu mereka suka rela gitu loh datang. Berarti kan mereka merasa mereka pengen ambil bagian, benar nggak? Mereka pengen ikut dalam kegiatan kebaikan ini, gitu lah kira-kira. Betul, kita sebetulnya lebih senang kita bukan hanya mendonasikan uang, tapi kita ikut mendistribusikan. Jadi bentuknya activity. Kita activity bareng, gitu habis after event kita kunjungan kemana sambil memberikan sama-sama apa yang dibutuhkan oleh tempat itu. Kita distribusikan kalau misalnya kalau Palestina kan memang kita melalui suatu lembaga ya, tapi mereka pertanggungjawabannya detail, mereka kasih video, mereka kasih laporan segala macam yang kita sampaikan lagi kepada teman-teman semua seperti jadi ini sesupport apa nih dalam Mas dan ada kolaborasi kan buat tentang charity ini sendiri atau gimana? Yang pasti sejauh kegiatan itu buat kebaikan pasti aku akan support gitu kan, karena memang yang tadi Mas Dimas bilang adanya Run for Humanity ini dari sebuah hobi yang alhamdulillah mudah-mudahan bisa menjadi menebar kebaikan untuk banyak orang, mengajak orang-orang untuk selalu berbuat kebaikan gitu. Dan itu adalah hal yang sangat positif dan pasti aku akan support gitu. Bentuk supportnya apa? Ya ikut ribet ya pasti ikut ngurusin juga gitu, tapi biasanya kalau perempuan itu kan lebih ke ngurusin hal-hal yang kayak urusannya makanan apa segala macam, lebih perempuan banget lah. Tapi kalau untuk ke teknis dan segala macam itu biasanya bagian Mas Dimas dan juga teman-teman lain gitu. Kalau aku khusus yang biasanya nih kayak preskon, terus pas di hari H sama mendata teman-teman dari kita yang para influencer untuk bisa ikut meramaikan, menggaungkan kebaikan ini untuk banyak orang. Ini kan dari hobi Mas Dimas ya kan, terus kakak juga sering olahraga juga, jadi memang akhirnya dorong juga support jadi sebuah karya seperti ini sendiri kan bagaimana sih? Yang pasti ya, karena kalau misalnya kita menjalankan sesuatu sesuai dengan yang apa yang kita suka, passion kita, itu pasti insya Allah pasti akan lebih all out ya kita ngelakuinnya gitu. Dan memang alhamdulillah sejauh ini dari tahun 2023 gitu ya, kita berprogres gitu. Karena kan pas awal kita lagi baca nih situasinya seperti apa dan kayak gimana. Nah, dan alhamdulillah di tahun yang sekarang ini yang besok untuk terakhir di RFA Tangsel ini memang udah ada pakai timing system segala macam. Itu menurut aku satu tingkatan untuk memang para pelari, kadang-kadang mereka juga mencari apa sih best apa yang waktu terbaik, personal best-nya gitu. Jadi memang harus dibuat benar-benar bagus itu kan relatif, tapi kita di sini juga berpikir gimana caranya event ini bagus, keren, bisa diterima oleh segala usia pastinya gitu, dan bermanfaat. Sebagai sepasang nih akhirnya kan ikut kerja bareng juga, itu gimana Mas? Mungkin ada apa ya, chemistry atau enggak, tantangan sendiri kan sebagai enggak lah, tantangan enggak mau sebelum menjawab loh, enggak ada tantangan gitu, karena bukan part aku, jadi aku nggak terlalu bawel untuk aku mau ini enggak gitu. Kalau mungkin ada kegiatan lain yang aku juga pengen andil banget pasti di situ akan ada
perdiskusian panjang ya. Tapi kalau di sini aku support karena memang aku nggak paham apapun di dunia perlarian. Aku cuma ngurusin yang perintilan-perintilan doang, tapi segala sesuatunya Mas Dimas kadang-kadang sih memang selalu diskusi sama aku. Kalau menurut kamu ini gimana ya? Ini gimana ya gitu. Pokoknya nyari segala sesuatunya. Kayak kemarin gitu ya. Kita mau cari pengisinya siapa ya? Ininya ya buat entertainnya siapa ya gitu kan. Ya udah akhirnya alhamdulillah ada part of kita mengidekan untuk ya udah coba undang siapa Rizky. Ya jadi intinya sih ini sih sebetulnya. Ya, sebetulnya intinya kami ini cuma ibaratnya apa ya, penyembatan untuk ibaratnya wadah atau penyembatan yang membantu orang menyeberang untuk ke arah kegiatan yang positif gitu ya. Ya kebetulan kita jadi jembatannya gitu ya. Gitu. Tapi bentuknya sebuah aktivitas ini ya ini bentuknya banyak pihak, banyak teman-teman yang mensupport. Bukan hanya kita berdua gitu loh. Ya, kita ini kembali lagi kita cuma ibaratnya cuma tukang ojeknya aja yang gitu nganterin, kita punya ini loh nganterin. Ya, alhamdulillah di saat itu memang agendanya sebuah kebaikan, ternyata banyak orang kok yang sangat punya visi misi yang sama gitu ya, pengen berbuat sesuatu meskipun mungkin di mata itu kecil, tapi menurut kita ya seperti itu. Besar kecil itu kan relatif ya, padahal itu memang dibutuhkan gitu ya. Bayangin yang kebaikan yang kecil itu dianggap kecil, tapi bersatu menjadi banyak, berkumpul ya kan menjadi sesuatu yang besar. Nah itulah makanya kolaborasi kembali lagi di event ini. Alhamdulillah kan ada Rizky Febian, bayangin ya, support ada orang bisa apa lagunya apa? Backkeeper. Ada Backkeeper. Lagunya Rizky apa yang lagi ini? Alama. Ada terus ada teman-teman hostnya juga, teman-teman pekerja seni semua ya. Terus ya ada Mbak Fitrop segala macam ya, banyak lah. Jadi banyak bukan cuma lah. sekedar lari, tapi entertainnya ada, Entertainnya kebaikannya juga kebaikannya, ada. seru-seruannya ada. Ya, semua. ibaratnya ini all package banget gitu. Kita lari buat sehat buat badan kita, terus kita terhibur dengan adanya para host-host yang lucu-lucu ini, ada Fitrop dan Backkeeper yang menghibur juga, terus ada entertain juga dari Iki yang memang bisa menghibur. Jadi sehatnya tuh lengkap gitu, antara sehat jasmani dan rohani gitu. Ini kan event sudah berapa kali Mas ya? Yeah. Terselenggara di Ibu sendiri. Terus juga kan berarti sudah fokus ke dunia seperti ini. Olahraga. Ya? Sinetron sudah menghilang atau gimana sampai fokus ke sini? Ntar gue promo film di sini. Nonton film Mengejar Stu 11 Desember. Tapi tetap Itu tetap kan, itu film. Film gitu tayang tanggal 11 Kalau Desember. sinetron udah Sinetron enggak ya. Tapi sekarang Udah nggak kuat kita- begadang bro. Udah umur jadi, ya, Pak. jadi kita kalau di entertain kita dilahirkan di situ. Ya, toh kita di dunia event seperti ini ya karena kita senang dunia hiburan, apalagi memang punya nilai-nilai kebaikan gitu ya. Ya, jadi ya senang aja gitu, nggak membatasi diri juga selama kita dan masih dibutuhkan karya kita secara pribadi kita aja, secara fisik juga masih dibutuhkan untuk ngangkat-ngangkat apa gitu ya, baik ya, ada masalah juga. Tapi tidak meninggalkan dunia entertain begitu saja berarti Mas. Nggak meninggalkan ya, kita mencintai dunia entertain, apalagi dunia entertain itu menjadi pintu masuk kita untuk menginfluence banyak orang. Kan alhamdulillah dikasih orang kenal dengan karya kita, dan apa amanah itu kita gunakan untuk kebaikan. Tapi kangen nggak sih syuting yang Ya makanya syuting film itu gua. Makanya syuting film. Ada Jadi sih pernah- sebenarnya kita tuh tidak meninggalkan dunia acting gitu. Cuma kita lebih menyempitkan lagi. Kalau dulu kita stripping ya, tapi sekarang kita lebih cari syuting yang memang waktunya sedikit gitu. Kalau stripping kan setiap hari dan kita nggak tahu sampai kapan gitu kan. Ya alhamdulillah rezekinya gitu pasti. Tapi sekarang kita lebih fokus ya, kita tetap syuting tapi kita lebih ngambil ke kayak film kayak gitu-gitu. Ya memang durasi syutingnya tuh nggak lama gitu. tapi juga sekarang memilah-milah ya pekerjaan dunia entertain gitu. Apa lebih gedean ini nih malah Mas? malah ya Gedean pahala buat gue. relatif lah. Pokoknya ini sih, segala sesuatu yang kita happy ya kita jalanin. Insyaallah. Man, balik. Ada lagi? Kedepannya mungkin Mas
Ada project apa lagi ke depannya? Ih, Ke depan banyak. project. Banyak cuy ya. Doain aja. Ada Mbak ya, ntar ikutin aja. Kita alhamdulillah kegiatan tiap pekan nih mulai Ya, tanggal bulan 23. ini kita alhamdulillah ada beberapa ada dua kegiatan-kegiatan event besar ya. di bulan ini. Iya. Satu lagi di Jakarta. Ya mungkin teman-teman kemarin datang juga ya.